Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ketika matahari akhir Ramadan tenggelam di kaki langit sebelah barat dan malam 1 Syawal datang, maka berubahlah segenap perasaan kita. Duka berganti suka, sedih lenyap, datang gembira. Kita kumandangkan kebahagiaan dan kegembiraan ini melalui ucapan takbir dan tahmid yang menggema bersahut-sahutan dari rumah satu ke rumah yang lain, dari masjid yang satu ke masjid yang lain, bahkan dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Pertanda rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Ramadan sebulan penuh lamanya kita telah menempuh suatu perjuangan yang sangat berat, lebih berat daripada perjuangan mengangkat senjata menghancurkan musuh yang nyata, lebih berat daripada perjuangan dengan hanya mengorbankan sebagian kecil dari harta yang kita miliki. Itulah perjuangan melawan hawa nafsu, musuh yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tetapi justru berada di dalam diri kita masing-masing. Kita kibarkan panji-panji kemenangan dan bendera kejayaan melalui ucapan takbir dan tahmid tadi, pertanda rasa syukur kita setelah sebulan berpuasa, melatih diri, menyatakan nilai takwa, mengharap ridho. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Banyak di antara kita terlalu berpegang kepada kulit luar saja di dalam merayakan Idul Fitri. Kita ukur lebaran itu dengan pakaian baru, baju baru, sepatu baru dan sebagainya. Padahal kegembiraan yang paling utama di dalam merayakan Idul Fitri itu tidak lain karena kegembiraan kembali kepada fitrah bersih suci, lantaran sudah dibersihkan melalui pelaksanaan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Oleh karena itu, hakikat dari merayakan lebaran tidak sekedar terletak pada pakaian serba baru, tetapi lebih kepada jiwa yang baru yang ditempa, digojlok dan dibina oleh pelaksanaan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Berhasilkah ibadah itu kita laksanakan? Akan banyak bergantung dan terlihat kepada tingkah laku, kiprah, sikap dan tindakan kita sesudah bulan Ramadan. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita memahami bahwa salah satu fungsi puasa merupakan pendidikan agar tertanam kepekaan sosial yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Dengan merasakan lapar, haus, kita mengerti bagaimana tidak enaknya penderitaan orang-orang miskin, saudara-saudara kita yang kesulitan,
Di situ tersentuhlah hati kita untuk hidup tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi mau melihat, membantu, menolong mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Islam dengan konsep puasanya seolah berkata, rasakanlah lapar, rasakanlah haus, enak atau tidak. Kalau kau tahu lapar, haus, tidak enak, laparmu sebentar, hausmu sekejap. Jika maghrib datang, lapar itu hilang, haus itu lenyap. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yatim piatu yang merintih kelaparan, tiap hari mereka merasakan seperti itu, tanpa tahu hidup dan nasibnya akan berubah. Janda-janda tua punya banyak anak, hidup pun miskin, perlu uluran tangan, dan itu direalisir dengan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah yang tujuannya diantaranya adalah untuk kebersihan jiwa kita. Setelah zakat fitrah kita tunaikan, kemudian memperbanyak takbir. Adapun isi daripada takbir yang kita kumandangkan, di antara inti isinya adalah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada Tuhan selain Allah. La na'budu illa iyyah, kami tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Mukhlisin, ibadah itu kami lakukan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kerjakan bukan karena mengharap surga dan tidak pula karena takut neraka, tetapi semata-mata rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semboyan kita, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau seseorang rajin beribadah cuman karena mengharap surga, barangkali kalau tidak ada surga bubar ibadahnya. Kalau seseorang melakukan ibadah cuman karena takut neraka, barangkali kalau tidak ada neraka, orang tidak akan melaksanakan ibadah. Tetapi kalau semata-mata oleh rasa cinta kepada Allah, itulah tingkat keikhlasan yang tinggi adanya. Maka takbir yang kita kumandangkan mendidik dan mengajarkan kita untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam segala keadaan, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak senang atau membenci hal yang semacam itu. Lalu yang kedua dari isi kandungan takbir itu, la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan selain Allah. Dia Maha Esa dan Maha Kuasa. Lam yalid wa lam yulad, laisa kamitslihi syai'un. Shadaqa wa'adah, Allah Maha benar dengan segala janjinya bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, bahwa orang-orang yang ingkar dan pembangkang akan merasakan azab yang amat pedih. Itulah janji Allah dalam kehidupan ini. Shadaqa wa'adah, Maha benar Allah dengan segala janjinya. Wa nasara 'abdah, dan Allah menolong hamba-hambanya, orang-orang yang benar menghamba kepada Allah, menyembah Allah dalam suka dan duka, dalam miskin dan kaya. Allah menolong orang-orang yang seperti ini. Dan apabila pertolongan Allah nyata di diri kita, maka tidak ada satu tenaga pun yang sanggup membahayakan kita. Marilah kita lihat perjuangan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjuangan dimulai pada periode Makkah. Sebenarnya ya, kalau dihitung dari taktik dan militer saja, mestinya ketika periode Makkah itu Nabi Muhammad hancur sehancur-hancurnya. Coba lihat kurang apa kafir Quraisy, ketika itu kekuasaan mutlak di tangan mereka. Kurang apa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, segala daya dan dana mereka kerahkan, segala kemampuan dan kekuasaan mereka curahkan untuk membunuh Nabi. Ya, diteror mental dan fisik, dipinah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, dikucilkan, sampai terjadi kemufakatan untuk membunuh Nabi. Terjadi kemudian peristiwa hijrah. Kalau menurut perhitungan otak mestinya hancur, ternyata tidak hancur. Jelas ada faktor X, dan faktor X itulah yang kita istilahkan dengan nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak mungkin, kata kita, mana bisa menurut kebiasaan. Tapi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa nasara abdah, dan Allah menolong hamba-hambanya, orang-orang yang dengan konsekuen menyembah kepadanya dikala suka dan duka, selalu dalam pertolongan Allah. Wa a'azza jundah, dan Allah memuliakan tentaranya. Siapa sih tentara Allah? Setiap orang yang berjuang membela agama Allah, ikhlas karena Allah. Orang yang memakmurkan majelis ta'lim, ikhlas untuk izzul Islam wal muslimin, dia adalah tentara Allah. Orang yang menyemarakan syiar dakwah dan Islam, ikhlas karena Allah, dia adalah tentara Allah. Orang yang tersinggung apabila agama dihina, dicaci maki, diancam, dia adalah tentara Allah. Kita memang sekarang tidak menghadapi perang Badar seperti halnya terjadi di zaman Rasul. Kita tidak menghadapi ujung pedang, ujung panah. Kita tidak berhadapan seperti perang Khandaq dan sebagainya. Tetapi yang kita hadapi di zaman sekarang ini adalah perang ideologi, perang keyakinan, perang akidah, yang mana bila kita kalah, kita sekarang memang beriman, kita sekarang memang masih muslim. Tetapi anak-anak kita, generasi yang akan hidup 10, 20 tahun, 100 tahun yang akan datang, wallahu a'lam. Allah Maha benar dengan segala janjinya. Allah pasti akan menolong tentaranya. Sejarah sudah membuktikan berulang kali pertempuran dalam sejarah perkembangan Islam. Dan jangan lupa, perang dalam Islam bukan untuk memaksakan agama. Islam dikembangkan tidak dengan ujung pedang. Perang dalam Islam adalah untuk membela keyakinan dari cercaan, tekanan, dan hinaan pihak luar. Pada awal perkembangan Islam, tidak hanya sekedar perang Uhud, hampir dalam setiap pertempuran jumlah tentara muslim selalu lebih kecil, lebih sedikit dari tentara yang dihadapi, dari tentara kafir yang dihadapi. Ternyata kemenangan bisa mereka raih, ternyata keberhasilan bisa mereka capai. Kenapa? Pada satu sisi a'azza jundah, Allah memuliakan tentaranya. Pada sisi lain, keikhlasan mereka pada saat itu benar-benar izzul Islam wal muslimin, untuk kehormatan dan kejayaan Islam dan umatnya, terlepas dari mencari nama harum, mengejar pangkat dan jabatan, apalagi mengejar-ngejar harta. Dari keikhlasan inilah pertolongan Allah itu datang. Dari keikhlasan inilah mereka mendapat kemenangan. Kiranya sampai di sini khutbah yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya kepada diri khatib khususnya dan jamaah Jumat umumnya. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita pemeliharaan dan perlindungan serta pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd.
Alhamdulillahilladzi amarna bitta'ati wattaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha faqad wasallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa haitsu qala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wala tansarifu min musallakum musri'an bighairi dzikri wastighfari wa du'a. Faman asra'a bil khuruji ba'da salati fama haraba illa min rahmati rabbihil aliyyil. Faman asra'a bil khuruji ba'da salati fama haraba illa min rahmati rabbihil aliyyil a'la. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiyhi qadiman faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim taslima. Wardallahum an khalifati nabiyyika ala tahqiq dzil qalbir raqiq sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Wardallahum anil imamil awwab an-natiqi bil haqqi was shawab sayyidina Umar bin al-Khattab. Wardallahum an dzin nuraini wal burhan jami'i suwaril Qur'an sayyidina Utsman bin Affan. Wardallahum an Laits bin Ghalib imamil masyariqi wal magharib sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waradallahu ma'ani sittatil baqina minal asharatil kiram Talha wa Sa'di wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abi Ubaidah Amir ibn al-Jarrah wa Zubair ibn Awam wa an baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arshid umara'ana wa zu'ama'ana wa qudatana wa as'id biladana wa arkhis as'arana wa tawil a'marana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura ma'hadina bagus salam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wastaghfiruhu yaghfir lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.